Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yogi Nur Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang variabel dan skala pengukuran. Yang pertama, pengertian variabel dan pengelompokannya. Variabel secara teoritis adalah gejala yang nilainya bervariasi. Contoh, pendapatan dan usia. Jadi kan di sini pendapatan itu bervariasi ya, berbeda. Ada yang 1 juta, ada yang 500 per bulan atau 2 juta per bulan ya. Begitu juga usia di sini berbeda-beda, bervariasi. Ada yang 24 tahun, ada yang 25 tahun, ataupun 50 tahun, dan sebagainya. Variabel ini harus dapat diukur, karena penelitian pada dasarnya proses mengukur suatu variabel. Untuk kepentingan penelitian, konsep bisa diubah menjadi variabel, misalnya konsep tentang konsumsi. Ya, tentang konsumsi ini bisa diubah menjadi variabel makanan ringan, makanan berlemak, makanan berserat, dan lain-lain. Pembagian variabel berdasarkan sifatnya. Yang pertama, variabel dikotomis, ya, variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Ya, di sini variabel ini sering juga disebut dengan variabel diskrit karena hanya memilih suatu nilai tertentu. Misal laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki 1, perempuan 2. Boleh dibalik, misal yang perempuan yang 1, yang laki-laki 2, ya boleh. Di sini tidak mempunyai kemungkinan untuk memiliki nilai 1,5 atau pecahan lainnya. Berikutnya variabel kontinu, variabel yang mempunyai nilai-nilai dalam satu variabel tertentu. Ya, di sini contohnya, ya, ini bisa berupa pecahan ya. Contoh, berat badan Neta 50 kg, berat badan Putri 60,25 kg ya. Jadi kemungkinan punya nilai pecahan di sini. Jadi tidak selalu bulat. Berikutnya, pembagian variabel berdasarkan pada hubungan antar variabel. Di kolom ini ada variabel bebas dan variabel tergantung. Ya, ini variabel bebasnya upah, variabel tergantungnya semangat kerja. Apa yang dimaksud dengan variabel bebas ya atau independen? Jadi variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain ya. Sedangkan variabel tergantung berarti variabel yang dipengaruhi ya. Jadi yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Contoh di sini pengaruh upah terhadap semangat kerja contohnya ya. Upah sebagai variabel bebas, semangat kerja sebagai variabel tergantung. Berikutnya ada variabel moderator ya. Variabel moderator di sini. Nah, di sini tadi kan ada pengaruh upah terhadap semangat kerja. Nah, variabel di sini, variabel moderator itu bisa memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung ya. Dari di sini letaknya di sini ya, bisa memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Di sini ya contohnya berarti variabel moderator misal lapangan kerja ya, di situ L itu lapangan kerja. Berikutnya ada variabel intervening ya. Variabel intervening itu di antara variabel bebas dan tergantung, tengah ya di sini.
Ini artinya jadi pengaruh ya. Jadi pengaruh di sini contoh pengaruh prestasi akademik terhadap karir ya. Berikutnya dan karir berpengaruh terhadap kekayaan seperti itu ya. Jadi antara ya antara yang dipengaruhi oleh variabel bebas tetapi mempengaruhi variabel tergantung seperti itu. Nah, secara piktografis dapat digambarkan sebagai berikut ya. Di sini variabel bebas, variabel tergantung, variabel moderator, terus ini variabel intervening. Ya. Jadi di sini ada pengaruh. Sini pengaruh langsung ke sini, terus nanti ada pengaruh tidak langsung berarti melewati variabel intervening. Dan variabel intervening juga berpengaruh terhadap variabel tergantung. Ya. Berikutnya ada teknik pengukuran variabel observable dan unobservable. Ya. Pengukuran variabel observable yaitu langsung dilakukan pengukuran berdasarkan nilai skala yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Ya, contohnya di sini ada panjang, ya, tinggi, berat, luas, pendapatan. Jadi langsung diukur. Panjang misalnya oleh meteran ya, berat oleh kilo biasanya untuk mengukur kan ada, luas juga ada, pendapatan jelas ya. Ya, ada oleh alat ukur ya, ditunjukkan oleh alat ukur langsung ya, langsung ditunjukkan oleh alat ukur ya. Perbedaannya dengan pengukuran variabel unobservable ya, maaf ini D ya, sorry ini D, observed ya, sorry oke. Nah, kalau pengukuran variabel unobserved dilakukan dengan melalui indikator atau indikasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel tersebut ya, Contohnya di sini ada loyalitas pelanggan, kepuasan kerja, motivasi kerja, komitmen karyawan, dan kepercayaan. Nah, jadi ini ada mulai indikator-indikator ya, biasanya mulai skala Likert yang menggunakan pernyataan-pernyataan. Berikutnya ada pembagian variabel berdasarkan prioritas hubungan indikator dengan variabel laten ya, itu ada dua macam, ada penelitian variabel reflektif dan variabel formatif. Nah, di sini dalam model penelitian reflektif ya, indikator ini dipandang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten ya. Oleh karena itu, angka dalam indikator reflektif harus menunjukkan pola interkorelasi ya, pola hubungan antar variabel ya, agar dapat disebut sebagai pengukuran apakah ada hubungan antar variabel. Nah, contoh di sini ya, misal di sini ada kepuasan pelanggan. Ini X1, X2, X3 dan X4 serta X5. Misalkan jika pada gambar di ini, misal X1-nya ini kesesuaian dengan harapan, X2-nya misal perasaan setelah membeli, X3 kesediaan untuk berbelanja ulang, X4 kesediaan untuk merekomendasikan kepada orang lain ya. Nah, yang kelima ini kesukaan terhadap olahraga tinju. Nah, X1, X2, X3, X4 ini kemungkinan besar ya jawaban responden akan saling berkorelasi ya dengan keempat item ini ya, dapat mengindikasikan kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk X5 ini kemungkinan untuk berkorelasi dengan indikator yang lain itu sangat kecil ya, karena X5 ini bukan merupakan indikasi kepuasan dari pelanggan ya, jadi berbeda ya, seperti itu perlu
perlu diperhatikan pada model penelitian reflektif. Berikutnya model indikator penelitian formatif. Nah, dalam model penelitian formatif, indikator ini dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten. Oleh karena itu, angka dalam indikator formatif tidak harus menunjukkan pola interkorelasi agar dapat diterima sebagai pengukuran. Contoh di sini, status sosial ekonomi. Ya, di sini ada pendidikan, tempat tinggal, jenis kelamin. Ya, seperti kita ketahui ya, demografi misal ditentukan oleh di sini ada tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan jenis kelamin. Tetapi antara tingkat pendidikan, umur atau jenis kelamin, ya, tempat tinggal itu tidak ada interkorelasinya. Artinya jika tingkat pendidikan tinggi, ya, misal SD sampai S3 misalnya katakan, itu tidak senantiasa berjenis jenis kelamin laki-laki, ya, dan tidak senantiasa berjenis kelamin laki-laki. Misal contoh wanita itu tadi ya ditandai 0 atau laki-laki 1 atau kebalikannya seperti itu. Jadi di sini tidak ada interkorelasi, ya, seperti itu. Berikutnya ada skala pengukuran, ya. Untuk definisi operasionalnya, skala pengukuran dengan aspek skala pengukuran merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Nah, pengukuran ini pada dasarnya usaha untuk menilai sesuatu berdasarkan pada satuan tertentu. Misal, mengukur berat badan pada prinsipnya, ya, usaha untuk menilai berat badan seseorang, ya, berdasarkan satuan kilogram. Jadi contohnya yang lain, mengukur tinggi badan, ya, berarti kan satuannya misal meter, sentimeter, ya. Nah, sedangkan pada ekonometrika pengukuran ya harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, ya, agar dapat diakui kebenarannya. Beberapa skala yang biasa digunakan pada ekonometrika antara lain skala Likert, skala Guttman, skala semantik diferensial, dan skala rating, ya. Nah, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial atau objek sosial, ya. Jadi di sini contoh ya, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Nanti ada skor ya, 1 sampai 5. Misal sangat setuju skor 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Ya, ini contohnya. Berikutnya ada skala Guttman, ya. Skala Guttman akan memberikan respon yang tegas, yang terdiri dari 2 alternatif, misal ya, tidak, baik, buruk, pernah, belum pernah, punya, tidak punya, ya. Jadi di sini misal tidak atau tidak punya, ya, skornya 0, punya skornya 1, yaitu penskoran saja, ya, scoring, ya, di scoring, ya, seperti itu. Jadi ini benar-benar tegas, ya, hanya 2 scoring 1 atau 0, ya. Berikutnya ada skala semantik, ya, semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinum, ya, di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Contoh, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit? Ini, ya.
1 sangat buruk, ya interval ya sangat buruk, ya 1 sampai 5 misalnya sangat baik. Jadi di sini apa ya? Jadi pengukuran ini menggunakan skala skematik itu nanti menghasilkan nilai berskala interval ya, sehingga dapat dihitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Ya. Jadi sini responden diminta menjawab dengan memberikan titik di sepanjang garis kontinum, ya ini garis kontinum, sesuai dengan tanggapannya. Oke. Baik, berikutnya ada skala rating. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Ya, misal di sini ya ada kenyamanan ruang lobi bank CBA 54321, kebersihan ruang parkir bank CBA 54321. Ini berawal dari angka 5 itu sangat baik ya. Nah, ini bisa jadi kebalikan dari skala Likert. Jadi kalau ini kuantitatif di kualitatif, di kuantitatif menjadi data kualitatif. Ya, misal 5 itu sangat baik, 4 baik, 3 netral, 2 jelek, misal 1 sangat jelek, seperti itu ya. Berikutnya, skala dalam penelitian sebenarnya digunakan untuk memberikan nilai pada satuan atribut yang diukur. Ada 4 tingkatan skala pengukuran dalam ekonometrika, yaitu 1 skala nominal, berikutnya skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal di sini ya skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Contoh wanita 1, laki-laki 1. Jadi tidak ada pemeringkatan di sini. Atau misal agama ya. Misal agama Islam 1, Kristen 2, Buddha 3, Hindu 4, Katolik bisa 5. Itu hanya mengkategori saja. Jadi tidak menunjukkan suatu peringkat. Ya, tidak ada pemeringkatan. Nah, berikutnya di skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, ya berbeda tadi dengan skala nominal ya. Akan tetapi jarak atau interval antar tingkatan belum jelas. Yang contoh di sini memberi peringkat terhadap supermarket berdasarkan kualitas pelayanannya. Di sini misal supermarket YN 1, GSN 3, RP 5, LA 2, SE 4. Jadi belum jarak antar intervalnya belum ada ya, belum jelas seperti itu. Nah, berikutnya ada skala interval. Ya, lebih tinggi lagi lebih lengkap lagi dibandingkan tadi skala ordinal. Ya. Skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas. Namun belum memiliki nilai 0 mutlak. Contoh, di sini skala pada termometer dan skala pada jam atau tanggal. Contoh, pada termometer misal, pada satu ruangan suhunya misal 15 derajat Celcius. Sedangkan ruang yang lain memiliki 30 derajat Celcius misalnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa selisih suhu antar satu ruangan dengan ruangan yang lain adalah 15 derajat Celcius. Akan tetapi, suatu ruangan bersuhu 0 derajat Celcius itu tidak berarti bahwa ruangan tersebut benar-benar tidak ada suhunya ya, karena pada skala ini 0 bukan merupakan nilai yang mutlak ya, seperti itu. Berikutnya skala rasio. Nah, ini lebih lengkap lagi. Skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 mutlak. Contoh, misal berat badan ya, contoh. Misal Doni
30 kg beratnya, sedangkan Dono 60 kg. Dengan demikian dapat dikatakan selisih besar badan Doni dengan Dono itu 30 kg. Juga dapat dikatakan bahwa berat badan Dono 2 kali lebih besar dibandingkan berat badan Doni, ya, 30 kali 2 atau 2 kali 30, ya. Apabila berat suatu barang misal 0 kg, ya maka memang benar-benar barang tersebut tidak memiliki berat, seperti itu ya. Jadi mempunyai 0 mutlak. Oke, berikutnya ringkasan tentang skala. Nah, ini kita bisa lihat dari sini sel skala dan tipe pengukuran. Skala nominal, kategori ya, yang merupakan kategori peringkat tidak ada, jarak tidak ada, perbandingan tidak ada. Ordinal, kategori iya, peringkat iya, jarak tidak ada, ya, perbandingan tidak. Interval, kategori iya, peringkat iya, jarak iya, perbandingan tidak ada. Nah, untuk rasio ada kategori iya, peringkat iya, jarak iya, perbandingan iya ada. Oke, ya, itu untuk rangkuman tadi. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kurang lebihnya saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.